Ya, gue mau bahas sedikit pertandingan antara Liverpool lawan Brentford di Premier League malam tadi, yang dimana gue rasa cukup seru pertandingannya dan oke untuk dibahas. Jadi kita mulai dari line up-nya dulu, dimana kipernya Alisson, terus di tengah itu Van Dijk dan Konate. Wingback-nya itu Tsimikas dengan TAA ya, jadi Robertson dicadangin. Di tengah itu McAllister, Gravenberch dan juga Szoboszlai. Di depannya Gakpo, Salah dan juga Luis Diaz. Di babak pertama Liverpool memang ngotot untuk menyerang. Mereka berapa kali dapat peluang dan gue rasa Szoboszlai juga cukup besar membantu di penyerangan. Dan XG mereka itu di babak pertama bahkan sampai 1,54 dan Brentford 0,43. Possession Liverpool unggul 59% banding 41%. Big chance Liverpool ada 19 sementara Brentford 5 dan tembakan on target itu 5 dari Liverpool, 2 dari Brentford. Sebenarnya Brentford juga bermain cukup ngotot, lumayan ngotot lah, tapi memang Liverpool lebih mendominasi dan mereka lebih banyak peluang berbahaya. Tapi di babak pertama seperti kita tahu Liverpool itu sering banget bermain di babak pertama itu jelek, di babak kedua mereka ngegas, dan di babak pertama terbukti mereka kesulitan mencetak gol. Banyak peluang entah itu dari Szoboszlai atau juga dari Salah ya, tapi belum jadi gol. Akhirnya di babak kedua, di awal babak kedua pun Liverpool masih tetap ngotot gitu, bahkan sampai statistik mereka total itu XG mereka itu sampai dengan 3,4-an lah, 3,4-an SG mereka di whole babak gitu. Dan sementara Brentford gak sampai 1. Ball possession 61 banding 39. Shoot mereka total itu 37 shoot, sementara Brentford 11, dan on target mereka ada 8. Sementara itu Liverpool masih kesusahan. Akhirnya di babak kedua itu mulai ada pergantian pemain lah. Seperti yang kita tahu di menit-menit ke 65 itu Nunes masuk, Tsimikas diganti, Robertson juga masuk menggantikan Tsimikas dan Nunes menggantikan Luis Diaz, yang dimana Diaz agak sedikit ada perform ya, dan McAllister digantikan Curtis Jones sementara Szoboszlai digantikan dengan Harvey Elliott. Sebenarnya kita tahu bahwa uh, Liverpool ini rotasi pemainnya itu aja, Robertson, Tsimikas, TAA, Bradley kadang main, depannya bisa dirotasi itu Nunes cadangan, ada Jota juga. Terus di tengah itu ada Curtis Jones, Harvey Elliott ya. Ya seperti itu aja rotasi pemainnya. Mereka bagus dan mengerikan ketika gak banyak pemain yang cedera. Luis Diaz memang agak sedikit underperform, lalu digantikan Nunes, direspon oleh Arne Slot dengan memainkan Nunes gitu. Kita tahu Nunes sekarang udah lebih step up, lebih sering beberapa kali membahayakan ya, berikan peluang ataupun gol. Akhirnya Nunes masuk dan ternyata Nunes berikan keajaiban untuk Liverpool, dimana yang Brentford menahan banget untuk bisa bawa dapat 1 poin di kandang mereka sendiri. Tapi memang Liverpool masih lebih beruntung dan masih lebih superior. Karena kita tahu golnya itu di menit 90-an. Assist dari TAA. TAA cutting inside ke dalam. Terus passing ke tengah ke Nunes. Dan diselesaikan dengan Nunes 1 gol. Keunggulan Liverpool. Akhirnya setelah Brentford berusaha 90 menit menahan imbang Liverpool, jebol juga di menit 90. Dan setelah itu seiring berjalannya waktu, 3 menit kemudian Liverpool tambah gol lagi lewat Nunes lagi, assist dari Harvey Elliott. Jadi gue rasa pergantian Arne Slot ini di pertandingan ini ya berhasil gitu, memainkan Nunes, memainkan Harvey Elliott, memberikan added value lah untuk Liverpool dan bisa raih 3 poin di kandangnya Brentford. Dengan hasil ini Liverpool masih kokoh di peringkat pertama ya, kita tahu. Sementara Arsenal di peringkat kedua dengan 44 poin, selisih 6 poin dari Liverpool.
Bahkan Liverpool masih minus satu pertandingan lagi. Sementara Nottingham Forest nih yang masih bertanding di peringkat 3. Oke ya, Forest ya bisa sampai. Sementara itu Chelsea digugur ke peringkat kelima, Newcastle di peringkat keempat, dan City di peringkat ke-8. Sementara MU di peringkat ke-13 ya. Menarik sih, kalau Liverpool terus positif seperti ini ya kemungkinan besar dia bisa juara gitu. Karena Arsenal masih terseok-seok. Kalau Liverpool menang satu pertandingan lagi, berarti selisihnya itu 69 poin sama Arsenal. Dan Arsenal kemarin pun juga imbang ya. Sangat disayangkan, harusnya bisa memangkas poin dengan Liverpool tapi malah imbang ya kemarin ya. Ya inilah, jadi kayak misalnya imbang 2-2 dengan Aston Villa. Sayang banget padahal dia bisa jago ngejar poin sama Liverpool. Tapi ya oke, Premier League masih sangat seru dan Liverpool punya kans besar untuk juara Premier League, bahkan dia superior juga di Liga Champions selama pemainnya cedera dan pemainnya kompak banget. Liverpool ini perlu diwaspadai sih. Oke, segitu dulu video kali ini, see you di video selanjutnya.